Malam-malam gini hujan lagi ya. Bener-bener kondisi yang nggak enak banget nih. Nah ini kayaknya sebentar lagi kita sudah mulai memasuki Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman. Ini di depan ini udah ada patung penari gandrung ya. Ini ya di depan kita nanti persis ini. Ini artinya kita sudah sampai di Watu Dodol ini teman-teman. Nah, ini dia. Istirahat di sini ya. Banyak orang-orang yang istirahat juga. Bukannya saya nggak mau lihat kembang api, tapi saya capek banget teman-teman. Ini suara saya sudah lemes. Saya mulai dari mana ya? By the way, ini saya mampir di rest area di sebelahnya. Oh iya Bu, taruh di sini aja Bu. Oke, makasih Bu ya. Oke, pesen kopi hitam sama es teh. Oh ya, tadi saya lanjutin nih ngomongnya. Jadi saya sekarang ini berhenti di sebelahnya rest area Pantai Bentar ya. Nih sebelah. Dan sekarang ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Bali teman-teman ya. Sekarang ini tanggal 31 Desember tahun 2025 ya. Jadi akhir tahun 2025 ini saya ingin touring lagi ke Bali. Tapi kali ini saya nggak akan sewa hotel. Jadi rencananya saya di Bali tuh camping teman-teman ya. Moto camping nanti. Untuk tujuannya nanti ya saya masih belum tahu. Rencananya sih ke mana, ke Tibuan Wanagiri atau ke Danau Tamblingan ya. Nanti tergantung waktunya. Ini saya barusan berhenti ya. Jadi mau ngopi-ngopi dulu, mau minum-minum dulu ya, istirahat. Ini tadi saya berangkat dari Surabaya itu sekitar jam setengah 1 siang. Sekarang ini jam setengah 3 ya, jam 14.47 ini sudah sampai di rest area Pantai Bentar ini. Minum dulu cuy, haus. Oh ya, by the way, kalau teman-teman yang masih belum menonton video saya yang waktu di Toli-Toli, kalian bisa tonton aja. Link videonya ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini untuk barang-barang yang saya bawa, ini sebenarnya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Ini saya bawa satu tas besar ini ya. Tas besar ini anti air. Ini isinya perlengkapan camping, ada nesting, perlengkapan masa itu. Terus kursi lipat sama apa ya? Oh ya, sleeping bag saya taruh sini semua. Terus kemudian nah ini carrier ya. Males bawanya cuy. Jadi saya taruh di sini. Ini isinya baju. Terus kemudian ini tobok. Nah, tobok ini dalamnya ini isinya tenda. Jadi rencananya saya itu mau di Bali, mau ke Bali ini mau cobain tenda yang baru nih. Nanti kalian lihat sendiri ya tendanya kalau sudah sampai. Ini cobain kopinya nih. Kata ibunya sih kopi racian ya. Tapi kalau saya bau ini ada bau-bau jahenya cuy. Coba dulu. Mantap. Tanpa gula nih ya, biar melek. Oke, kita siap-siap berangkat ya. Wih, ini langitnya semakin mendung ya teman-teman. Jadi saya sudah pakai jas hujan. Dan ini tas-tas juga sudah saya lapisin ya, biar aman. Ya nanti kalau hujan paling berhenti buat nyopotin HP ini. Soalnya sambil saya cas juga teman-teman. Terus posisinya juga saya rubah ya. Tas yang besar ini saya taruh belakang. Oke, biar nggak terlalu ngangkang. Oke.
Ya, jadi di sini saya sudah berhenti kurang lebih sekitar 1 jam ya. Dan sekarang ini saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk jarak dari rest area Pantai Bentar ini menuju ke Pelabuhan Ketapang kurang lebih sekitar 175 km dengan waktu tempuhnya sekitar 4 jam 21 menit. Ya, anggap aja 5 jam lah ya, kalau misalkan nggak banyak singgah. Semoga perjalanan ke depan aman-aman saja dan tetap lancar. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke Kecamatan Keraksaan teman-teman ya. Masih di Kabupaten Probolinggo ya. Jadi sekarang ini jam 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan kita bakal sampai di Pelabuhan Ketapang itu sekitar jam berapa ya? Dari sini kurang lebih sekitar 4 jam lagi lah. Ya bisa-bisa jam 8 atau jam setengah 9 ya. Atau bahkan jam setengah 10 mungkin kita baru sampai di Pelabuhan Ketapangnya itu. By the way, ini motor juga sudah saya servis, ganti oli kemarin waktu hari apa ya, hari Sabtu kemarin itu. Kok hari Sabtu? Sekarang ini hari Rabu, berarti hari Senin kemarin tuh saya servis motor ini. Tadi kalau tas yang warna hitam itu saya taruh sini, kaki saya jadi terlalu ngangkang ya. Sekarang saya ganti posisinya, tas hitam saya taruh belakang ya teman-teman, biar lebih enak aja. Ini gantian carriernya saya taruh depan ini. Keraksaan terus, Python terus. Ya, isi BBM dulu ya kita. Mumpung ketemu SPBU jadi isi dulu lah ya, biar aman. Isi Pertamax tapi nggak ada ya. Oh, ada Pertamax nih. Pertamax penuh. Oke. Ya, 60 bisa. Oke, siap. Misi, jangan lupa surat-surat harus sudah lengkap. Oke, makasih Pak. Oke teman-teman. Tadi saya belum isi bensin dari Surabaya ya. Itu kondisinya sekitar 5 bar dan sampai ke ke Pantai Bentar Probolinggo ini teman-teman. Luar biasa ya. Nah, ini bensin sudah saya isi penuh 60.000 cuy. Kemungkinan ini bakal isi lagi di daerah Banyuwangi ya. Langitnya tuh jam segini tapi langitnya mendungnya parah cuy. Gelap nih mendungnya. Nah, ini karena kita akan menyeberang ke Pulau Bali ya, naik kapal nanti ini. Jadi kita harus bawa surat-surat lengkap ini. Saya sudah bawa semua persyaratannya ya, yaitu KTP, SIM dan STNK. Dan pastikan STNK-nya juga pajaknya harus hidup teman-teman. Jadi kalau kalian mau menyeberang ke Pulau Bali, pastikan 3 syarat itu ada: KTP, SIM dan STNK ya. Itu yang paling penting cuy. Dan juga uang tunai ya. Untuk tiketnya nanti saya pesen di sekitar pelabuhan aja. Kemungkinan saya pesen pakai aplikasi Verizi dan baru bisa pesen itu sekitar 2 kilo sebelum masuk pelabuhan teman-teman. Untuk pemesanan tiket melalui aplikasi Verizi itu sudah pernah saya bikinkan videonya di dalam video yang ada di layar kaca kalian ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tanya nih kemana motor Smashnya, motor Smashnya ada di rumah cuy, parkir. Soalnya mau saya pakai ke Bali itu belum ready, jadi alhasil saya pakai motor NMAX ini teman-teman. Karena motor ini sudah saya servis duluan ya, waktu hari Senin kemarin. Jadi motor ini lebih siap buat perjalanan jauh. Kalau Smashnya masih belum saya servis cuy. Ini sekarang ini kita memasuki pusat dari Kecamatan Keraksaan ya teman-teman, yang ada di Kabupaten Probolinggo ya. Tadi alun-alunnya udah kelewatan. Nih lurus terus kita nanti bakal sampai ke mana, ke Python itu. Untuk jalanan dari pusat Kecamatan Keraksaan ini sebenarnya hampir sama seperti pusatnya di Probolinggo ya teman-teman.
Tadi saya sempat lewat kota Probolinggo itu jalannya sekarang sudah diaspal cuy. Jadi lebih mulus daripada tahun-tahun sebelumnya waktu saya ke Bali itu. Sekarang ini jam 16.23 ya, mau setengah 5 sore teman-teman. Kita sudah hampir mendekati PLTU Paiton. Dari tadi ini jalannya kondisi ramai lancar ya teman-teman, nggak terlalu macet. Jadi kecepatan saya itu bisa sampai 70-80 gitu. Ya jalan santai aja ya. Tadi kecepatan tertinggi itu 100 di mana? Dari Pasuruan ke Probolinggo itu ada jalan lurusan itu, sempat kenceng banget di sana. Nah ini dia cerobong asapnya sudah mulai terlihat. Ini cerobong asap dari PLTU Paiton teman-teman. Ini di sebelah dari Paiton ini ada masjid besar teman-teman, Masjid An-Nur ya. Rame juga nih masjidnya. Kayaknya ini masjid sekaligus juga rest area. Oh ini orang-orang yang dari arah PLTU ini. Tanggal segini masih aja kerja ya. Tanggal 31 Desember ini. Mungkin hari ini terakhir kerja mereka. Besok libur karena besok itu kan udah tahun baru teman-teman. Gas terus 80 km per jam. Enak banget jalannya, sepi cuy. Wah ini PLTU nya nih gede banget. Bangunan modelnya kayak hangar nih. Isinya apa itu ya kira-kira? Bangunan warna biru itu. Ini Paiton kalau malam cantik banget teman-teman, karena lampunya selalu nyala terus ya selama 24 jam, nggak pernah mati dia. Oke, harus hati-hati, banyak kendaraan besar. Ini ada pesepeda juga nih. Ini dia udah mulai kelihatan ya teman-teman. PLTU Paitonnya ada di sebelah kiri kita sekarang. Sayangnya ketutupan sama pembatas ini ya, seng-seng ini. Jadi nggak bisa lihat dalam pabriknya itu. Oh ini tower listriknya ini, apa sutetnya ini, gila. Nah di atas dari PLTU Paiton ini sebenarnya ada jalan tol teman-teman ya, jalan tol dari Probolinggo ke Banyuwangi atau jalan tol Probowangi. Nah, itu di atas sana tuh. Tapi nggak tahu udah dibuka atau belum itu. Nah itu ada apa jembatannya tuh. Tinggi banget ya teman-teman. Buset. Itu pasti kalau sudah jadi, sudah bisa dilewati, pemandangannya bakal cantik banget. Karena bisa kelihatan Paiton dari atas itu. Ini ya, baru ini. Waktu saya ke Bali pertama kali itu ini masih belum jadi teman-teman. Sekarang ini udah mulai kelihatan konstruksinya ya. Tinggi banget, nggak tahu berapa meter ini. Keren sih. Beton semua nih. Dia membelah bukit itu. Truk. Nah di sekitar Paiton ini juga banyak sekali rest area ya teman-teman. Hampir sama seperti rest area yang ada di sekitar Pantai Bentar tadi. Lesehan-lesehan begitu, jadi bisa dibuat tempat istirahat sementara. Dan sebenarnya kalau kita agak terus dikit ini, kita juga bakal nemuin rest area yang gede banget. Bahkan mungkin rest area terbesar selama perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi teman-teman, yaitu rest area Utama Raya. Nah ini dia rest areanya. Ini
Rest area Utama Raya. Ada SPBU, kalau di dalam itu ada resort dan ada pantainya juga teman-teman. Salah satu rest area terbesar di jalur tapal kuda ini. Nah, ini kita sekarang memasuki Kecamatan Besuki teman-teman. Jam 16.42 ya. Nah, ini alun-alunnya di mana nih? Sebelah kiri harusnya nih. Kecamatan Besuki ya. Nah, ini dia alun-alunnya nih. Alun-alun Besuki. Ramai juga nih ya kalau sore-sore di sini. Banyak orang-orang yang istirahat atau nongkrong-nongkrong. Blair cuy. Sekarang ini pas jam 5 nih. 17.00. Di sini jalannya kurang bagus. Gelombang dia jalannya. Ngeri sih kalau jalannya bergelombang begini. Mana banyak truk-truknya lagi nih. Nah, ini kalau daerah sini, ini kawasan dari wisata Pantai Pasir Putih. Pantai Bletok ding. Pantai Bletok Situbondo ya. Nah, jadi nanti di Pantai Bletok itu nanti di depan itu ada kayak pembatas jalan. Pembatas jalan yang bisa dipakai buat duduk-duduk teman-teman. Terus kita baru melihat pinggir laut ya. Ini agak ke depan sedikit soalnya di sebelah kiri kita ini pas persis lautnya nih. Masih ketutupan sama rumah-rumah ini. Nah, ini kawasan wisata dari Pantai Bletok dari Kabupaten Situbondo teman-teman. Ramai juga ya ini ya. Banyak orang singgah di sini. Nah, di sebelah kiri jalan ini di pesisir Pantai Bletok ini juga banyak rumah makan teman-teman atau lesehan ya. Nah, ini pinggir persis dari laut ini. Bisa dibuat tempat istirahat. Nah, kalau teman-teman sudah pernah menonton video saya waktu eksplor Toli-Toli yang ketiga, itu saya berangkat dari Nalu menuju ke Desa Binontoan teman-teman. Dan saya melewati jalan raya yang persis berada di pesisir pantai seperti ini. Tapi waktu itu jalannya jalan Trans Sulawesi ya, beda. Sana jalannya lebih sepi, jauh lebih sepi dan mulus. Nah, kalau ini jalannya ya rame, terus nggak rata juga nih. Nih pantainya nih ya. Kalau kita tembak lurus ini dari Pantai Bletok ini kita bisa sampai ke Pulau Madura teman-teman. Ke arah Pamekasan atau ke arah Sumenep mungkin ya. Nah, ini rumah makan Puritama. Rumah makan besar itu, rumah makan bis-bis malam. Kalau bis yang dari arah Jakarta ke Bali atau Surabaya ke Bali itu biasanya bis-bis mampir di rumah makan Puritama itu teman-teman. Nah, ini kita sekarang memasuki kawasan dari wisata Pantai Pasir Putih. Kalau tadi kan Pantai Bletok, nah sekarang ini kawasan wisata dari Pantai Pasir Putih teman-teman. Nah, ini rumah makan Puritama, rumah makan besar itu, rumah makan bis-bis malam. Kalau bis yang dari arah Jakarta ke Bali atau Surabaya ke Bali itu biasanya bis-bis mampir di rumah makan Puritama itu teman-teman. Nah, ini kita sekarang memasuki kawasan dari wisata Pantai Pasir Putih. Kalau tadi kan Pantai Bletok, nah sekarang ini kawasan wisata dari Pantai Pasir Putih teman-teman. Nah, ini kawasan wisata Pantai Pasir Putih. Tuh. Banyak lesehan-lesehan, warung-warung. Wisata Bari Pantai Pasir Putih. Truknya ya. Ngeri sekali truk-truknya ini. Oke, aman, ambil kanan. Salip. Asik mobilnya cuy. Nah, ini pesisir pantai lagi nih. Ada lesehan-lesehan. Banyak mobil-mobil istirahat. Ada pembatas jalannya ini juga ya. Bisa dibuat duduk-duduk ini. Sambil menikmati pemandangan. Saya tadi nemu tempat bagus nih di sebelah sono. Jadi kita coba lihat-lihat dulu ya teman-teman.
Putar balik dulu. Coba kita masuk. Soalnya saya lihat itu kok keren ya. Tapi sayangnya di sini nggak ada sunset ya. Nah ini nggak ada matahari terbenam. Ini di sebelah kanan ini. Ini kita kayaknya bisa masuk sini deh. Oh kayaknya ini bekas proyek ya. Oh, wih, kabelnya ngeri cuy. Wow, oke. Mana ini ya? Parkir di sini aja kita. Oke. Kita duduk-duduk di sini sambil menikmati pantai, cuy. Nah, sekarang ini posisi kita berada di Kabupaten Situbondo dan ini adalah tempat persinggahan kedua setelah kita tadi melanjutkan perjalanan dari rest area Pantai Bentar. Untuk kali ini perjalanan ke Pulau Balinya memang sengaja saya perlambat karena saya yakin nanti sampai di Pulau Balinya itu kita akan kepagian, jadi pasti masih gelap. Dan di saat itu saya juga nggak mungkin kan mau menata tenda ya gelap-gelap. Jadi alhasil ya saya perbanyak aja singgahnya, nyantai aja supaya kita juga bisa sambil menikmati perjalanan. Oke teman-teman, jadi saya mampir singgah dulu ya. Ini nggak tahu di pantai apa nih. Pokoknya yang jelas ini dekat di Pasir Putih teman-teman ya, atau di sekitar kawasan pantai Pasir Putih Situbondo. Capek banget ya. Tadi kita sudah jalan dari Pantai Bentar ya. Kondisinya mendung. Sekalian di sini saya lepas jas hujan teman-teman. Sekarang jam 17.26. Jadi ini saya ke Bali tapi nggak buru-buru ya, soalnya nanti pasti bakal sampai Bali itu malam banget. Dan kalau malam-malam juga saya nggak mungkin ya tata-tata tenda. Jadi saya lebih baik nunggu sampai besok pagi gitu. Ini berisik ini di sini, soalnya ada pabrik ternyata di sini ya. Nggak tahu pabrik apa ini. Jadi nggak bisa dengar suara deburan ombaknya secara jelas. Sekalian di sini mumpung ada power outlet ya, jadi saya ngecas 2 HP sekaligus teman-teman. HP yang ini sama HP yang ini ya. Jadi lumayan nih. Wah, nggak bisa ditutup ya. Kecepit kabelnya cuy. Ya, taruh mana ya? Taruh sini aja deh. Nah, mungkin begini aja ya. Moga-moga nggak loncat. Oke teman-teman, ini jadi saya mau lanjut lagi ya. Jam 17.47 setelah istirahat sebentar di sekitar pantai Pasir Putih teman-teman. Nah ini jalan raya Pasir Putihnya nih. Mendungnya gelap. Tapi saya sudah siapin jas hujan taruh sini. Jadi nanti kalau hujan tinggal pakai aja. Iya. Cas dulu deh. Ini motor berat. Ya, oke. Ups. Ya, jatuh. Kita lanjut lagi, teman-teman. Istirahat ya. Banyak singgah ini. Ini sengaja saya nggak pakai jaket soalnya panas banget. Biar nanti kalau hujan juga nggak repot-repot. Iya. Oke. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang ya teman-teman. Ini masih jauh nih dari Ketapang, sekitar mungkin 3 jam lagi ya. Jam 6 sore nih, 17.50. Ini pulau yang kita lihat tadi dari pinggir pantai itu teman-teman. Pulau apa nih? Nggak tahu namanya nih. Langitnya di depan, mendungnya gelap banget. Nah ini kemungkinan kayaknya sih kita bakal tahun baruan di atas kapal nih. Rest area apa ini ya?
Hotel Sansui tadi di sebelah kanan jalan. Ini ada apa ini? Ikan bakar Baramundi. Wih, ini ikan bakar Pak Untung. Oh, hujan, udah mulai turun nih hujannya nih. Nanti kalau hujannya udah mulai deres baru saya baru saya berhenti lagi teman-teman ya. Tuh kan, kalau jas hujannya dilepas gini hujan dia, tapi kalau jas hujannya dipakai hujannya batal itu. Ini apa ini ya? Ini apa penangkaran ikan kerapu Situbondo. Kampung Kerapu. Ini rumah makan juga ini. Nah, ini dia. Udah mulai hujan ini. Wah, ini deras ini. Oke, sudah pakai jas hujan. Sekarang jam 18.03. Wah, kacau. Kalau jas hujannya dilepas, hujan. Kalau nggak dilepas, nggak hujan. Bener kan kata-kata saya tadi? Ya elah. Ini hujannya lumayan deras ini ya. Jadi kalau saya buka visor ini, airnya langsung masuk ke muka ini. Nah, ini kalau teman-teman tanya kenapa kok saya masih bisa ngerekam pas kondisi hujan deras seperti ini ya, ini karena saya pakai kamera yang udah anti air juga ya, kamera actionnya. Terus kemudian untuk mic-nya juga ini saya pakai mic wireless teman-teman, jadi aman ya. Mic wirelessnya saya taruh di dalam helm, jadi nggak sampai kena air. Hujannya lumayan deras ini ya. Kalau visornya saya tutup begini, jalanan gelap nih. Jadi saya harus pelan-pelan aja ya. Ini apalagi mobil-mobil di belakang saya ini juga larinya kencang-kencang teman-teman. Jadi harus hati-hati aja. Nah, ini kan hujannya deras banget. Dan mungkin dari kalian pasti ada yang bertanya, Bang, kira-kira basah gak barang-barang bawaannya? Jawabannya ya basah ya teman-teman. Tapi basahnya hanya di bagian luar tasnya aja, karena di sini saya membawa tas yang anti air, jadi barang-barangnya tetap aman. Untuk carrier-nya ya ada sih air ngerembes sedikit, karena memang carrier yang saya bawa ini nggak anti air, hanya saya lapisi dengan jas hujan saja. Jadi ya ada sih beberapa rembesan itu, cuman nggak sampai basah total. Overall barang-barang aman kok. Ini saya pakai tas yang anti air juga teman-teman ya, jadi harusnya aman sih. Malam-malam gini hujan lagi ya, bener-bener kondisi yang nggak enak banget nih. Tuh bis di depan nyalain basuri terus tuh. Terus banget. Salib. Petir cuy. Saya pakai lampu hazard ya teman-teman, biar lebih aman aja. Soalnya ini jalanan udah mulai kelihatan lebih gelap dan kondisinya juga hujan deras. Wah, ini bahaya nih, mobil ini lampunya nggak nyala ya, jadi kalau dari jauh gitu nggak kelihatan tuh. Ini apa ini?
Situbondo Kota Santri. Oh, ini kayaknya pusat kotanya Situbondo ya teman-teman. Sepi banget ini pusat kotanya ini. Kalau hujan-hujan gini sepi. Ini kalau ada orang yang potong-potong jalur ini paling ngeri banget ini. Terus baru motornya nggak ada lampunya lagi. Waduh. Bahaya banget itu. Bisa ngelawan jalur gitu. Mau mampir warung dulu teman-teman ya. Nggak tahu mau makan apa, sudah ini ketemunya. Seketemunya ya. Warung Bang Ahmad. Oke dah, boleh dah. Kita mampir sini dulu deh. Lapar cuk. Sambil ngecas juga. Soalnya saya lihat itu ada stop kontak di situ. Bu, mie rebus bisa bu, satu aja. Pakai telur tidak apa-apa. Terus mie soto aja bu ya. Sama air putih satu bu ya. Isi. Sekarang kita masuk di Kecamatan Banyu Putih. Sedang istirahat ya, mampir istirahat dulu teman-teman sambil ngecas kamera, mic. Terus kemudian mungkin sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bali ya. Sekarang ini udah jam 19.43 ya. Ini kemungkinan kita sampai Banyuwangi ya jam 9. Jadi lebih lambat daripada perkiraan. Tapi nggak apa-apa sih, saya di sini juga nyantai teman-teman ya. Mungkin nanti kita baru menginjakkan kaki di Bali itu sekitar mungkin bisa-bisa malam, tengah malam kali ya. Ini kita lanjut lagi. Sekarang jam 20.02 ya, jam 8 malam. Dan sebentar lagi kita akan melewati kawasan hutan Baluran ya. Ini nggak jauh nih dari sini, hutan Baluran nih. Tadi saya udah istirahat lagi ya di warung Bang Ahmad itu tadi ya. Lumayan di situ, murah cuy. Saya tadi makan mie sama air putih cuman habis 15.000 aja. Baru orangnya ramah lagi. Dan di situ juga saya numpang ngecas ya. Jadi lumayan lah bisa ngisi daya cuy. Oke, di sini ada SPBU yang gede banget ya ternyata. Selamat datang di apa ini tulisannya ini ya? Selamat datang di SPBU Sukorejo. Nggak kelihatan angkanya. Sokorajeh. Di sini banyak orang Madura ya teman-teman. Tapi orang Maduranya di sini ramah-ramah, baik-baik ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 20:12 waktu Indonesia Barat. Dan posisi kita sekarang sudah mulai memasuki Taman Nasional Baluran yang ada di Kabupaten Situbondo. Hutan dengan luas sekitar 25.000 hektar ini akan menghubungkan kita dari Kabupaten Situbondo ini menuju ke Kabupaten Banyuwangi yang dimulai dari Kecamatan Banyu Putih hingga sampai ke Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan melewati jalur kurang lebih sepanjang 20 km. Ini masih ada lampu ya.
jalannya enak ini, kelak-kelok begitu. Cuman ya ada beberapa jalan yang agak sedikit bergelombang sih. Nah, Alas Baluran ini kurang lebih panjangnya sekitar 24 km teman-teman ya. Oh, ini mulai gelap nih. Baru dibilang. Tapi tenang aja, kalau di sini tuh pasti aman ya, soalnya banyak kendaraan yang lewat teman-teman. Jadi nanti kalau kita keluar dari Alas Baluran ini, artinya kita sudah masuk di Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Oh, ini gelap ini ya. Ini harus perlu hati-hati juga. Ini ada jalanan yang bergelombang, ada juga jalanan yang mulus begitu. Ini ada truk besar ini sama bis. Bisnya mau nyalip juga kesulitan. Oke, kita juga nyalip ya teman-teman. Oke. Gelap cu. Ini ya, harus main lampu jauh juga ya. Ada truk. Ambil jalur kanan, kiri. Gelap sekali. Ini kondisinya habis hujan ini, basah soalnya jalanannya teman-teman. Nah, ini di sini kalau kita belok-belokan ini harus hati-hati juga ya. Kadang-kadang ada jalanan yang nggak enak nih. Kayak gini nih contohnya nih, bergelombang. Mungkin terlalu sering dilewati truk ya teman-teman. Jadi jalannya bergelombang begitu. Sejauh ini perjalanan dari kota Surabaya sampai ke sini tuh lancar banget ya teman-teman, aman-aman aja. Saya dari tadi tidak menemukan kemacetan, lancar ini. Kemungkinan nanti penyeberangan juga bakalan lancar. By the way, informasinya sih katanya akhir tahun ini katanya Bali itu agak sepi teman-teman ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang-orang condongnya ke arah Jogja yang rame. Ini nanti kita sampai Banyuwangi, sepertinya saya mau beli perbekalan dulu ya teman-teman, beli air, beli keperluan logistik, sama sekalian isi bensin ya, biar nanti sampai Bali itu aman. Soalnya ini dari tadi dari kota Surabaya itu saya masih belum beli keperluan logistik ini. Nah, ini kita sudah resmi memasuki Kabupaten Banyuwangi. Nah, oke. Selamat datang di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatannya Kecamatan Wongsorejo. Ini kita sudah sampai Banyuwangi teman-teman. Berarti tadi saya berangkat dari Surabaya jam 12:30 siang. Sekarang ini sudah sampai di Banyuwangi. Ya lama ya. Berapa jam itu? 1:30, 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 9. Ya 8 jam. 8 jam perjalanan saya sudah sampai di Kabupaten Banyuwanginya ini. Harusnya bisa lebih cepat, cuman karena tadi saya perjalanannya agak santai dan banyak singgah juga ya, jadi agak lama teman-teman ya. Dari sini sampai ke Pelabuhan Ketapang itu ya kurang lebih sekitar 1 jam lah, 1 jam lagi. Sebelah kanan ini ada Pasar Desa Bajulmati. Nah ini Pasar Desa Bajulmati ya. Penasaran saya sama dalamnya pasarnya ini. Sering saya lewati tapi saya nggak pernah masuk. Soalnya susah juga kalau parkir motor terus banyak barang itu rawan ya teman-teman. Oke, kita isi BBM dulu ya teman-teman.
Si BBM mungkin ini sekitar 50.000. Pertamax. Adakah Pertamaxnya ini? Dari mana ini Mas? Dari Surabaya, Mau ke? Bali itu. Sendiri aja. Udah biasa. Dari jam berapa tadi? 12:30 siang. Baru nyampe. Iya, banyak singgah. Banyak singgah tadi. 50. Oke, misi. Terima kasih ya. Makasih. Oke, ya. Iya, ya. Baik banget teman-teman petugas SPBU-nya. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah membeli keperluan logistik. Oke, kita rapi-rapikan dulu barang-barangnya ya. Lumayan perjalanan dari Surabaya. Dompet kita cek lagi. Oke, surat-surat juga aman. Nggak ada barang yang ketinggalan ya. Oke, kita sekarang cari minimarket nih. Minimarket, beli keperluan logistik, beli gas, beli apa lagi tuh, beli air putih, beli mie mungkin ya. Kita cari-cari seadanya aja. Sampai Banyuwangi sekarang jam 20 lebih 50 menit nih. Aman ya, perjalanan tidak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Nah, ini di depan ini udah ada patung penari gandrung ya. Ini ya, di depan kita nanti persis ini. Ini artinya kita sudah sampai di Watu Dodol ini teman-teman. Ini dia. Nah, kalau sudah sampai sini itu nggak jauh lagi nih pelabuhan ya. Mungkin dari sini ke pelabuhan Ketapang cuma sekitar 6 menit aja sih. Jadi nggak seberapa jauh. Ini saya mau mampir, mau minggir dulu ya. Kita duduk-duduk di sini aja deh ya. Ini pas nih tempatnya nih. Oke. Ya, kok nggak ada kapal yang nyebrang sama sekali ya? Tuh, sepi banget. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 8,5 jam dari kota Surabaya tadi, sekarang ini posisi saya berada di depan dari patung gandrung yang ada di kawasan Watu Dodol, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini terpantau sepertinya pemandangan dari penyeberangan pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk hari ini tidak terlalu ramai karena biasanya terlihat cahaya atau lampu-lampu dari kapal-kapal yang berlalu lalang menyeberangi Selat Bali. Ini lihat ini barang-barangnya banyak banget ini saya nih. Ada berapa tas ini? 1, 2, 3. Ini top box 1. Jadi ini saya sudah bayar ya tiketnya pakai aplikasi Verizi. Lumayan ada potongan tadi ya. Potongannya separuhnya ya. Jadi tadi saya cuma bayar 20.000 aja sih lewat MBCA, M-Banking. Murah cuy. Promo Nataru soalnya. Nah, ini saya pilih jam 11 ya. Jadi supaya saya bisa nyantai-nyantai dulu lah di sini. Nggak terlalu buru-buru. Penyeberangannya soalnya sepi teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Kapalnya jarang. Bahkan nggak ada. Biasanya itu rame sekali teman-teman ya. Jadi bawah juga ada yang mancing ternyata di sini. Enak di sini ya, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi gitu. Mumpung cuacanya cerah juga ini teman-teman ya, nggak hujan, bagus cuacanya. Hujannya tadi di situ Bondo tadi. Aduh. Nah, nanti habis dari sini saya mau ke Indomaret yang ada di sebelah pelabuhan ya, mau beli kebutuhan logistik. Sekarang jam 21.40. Kita lanjut perjalanan lagi. Tugas berikutnya beli kebutuhan logistik.
Oke. Rame banget ya di sekitar Watu Dodol ini, banyak banyak warkop keliling. Oke, ini kondisi jalanan dari tadi sepi, lancar, dan penyeberangan juga terlihat lengang ya teman-teman. Biasanya itu kalau tahun baru banyak banget tuh orang-orang yang ke Bali tuh, penyeberangan rame itu. Tapi kayaknya tahun ini Bali sepi deh. Ini stasiun Ketapang ya teman-teman. Stasiun Ketapang. Nah, ini Indomaretnya. Nah, itu persis di depan itu sudah pelabuhannya. Sekarang kita mampir dulu di sini, cuy. Oke. Kita beli kebutuhan logistik dulu ya, teman-teman. Ups. Ya. Wah. Berat banget motornya nih. Aduh. Nah, sekarang ini saya sedang mampir di sebuah minimarket yang lokasinya persis dari pelabuhan Ketapang. Di sini saya membeli berbagai macam kebutuhan logistik, mulai dari air mineral, gas portable, telur, dan berbagai macam bahan logistik yang bisa dibuat masak untuk kebutuhan camping besok. Untuk pengeluaran yang saya keluarkan buat membeli kebutuhan logistik ini kira-kira sekitar Rp120.000. Nih ya, barang-barang kebutuhan logistik yang saya perlukan selama camping di Bali ya, moto camping maksudnya. Jadi kalau kurang nanti beli lagi. Nah, ini dia tiketnya ya. Oke, ini kita mau masuk ke pelabuhan teman-teman, nggak ada yang ketinggalan, aman. Nah, 2244 pelabuhan sepi sekali ya. Aduh, motor masuk yang di sebelah sini nih, yang di sebelah kiri. Nah, ini dia di sebelah kanan, sorry. Lengang ya, kalian bisa lihat sendiri nih kondisi dari pelabuhan Ketapang pada saat menjelang akhir tahun baru. Oke. Ya. Makasih. Oke, tiketnya sudah kita dapatkan ya teman-teman. Kita masukkan HP dulu. Nih tiketnya dapat 2 lembar ya. Yang satu untuk petugas dan yang satu lagi ini untuk kita nih. Nggak tahu yang mana yang untuk petugas, kayaknya yang ini deh. Lengang sekali pelabuhan. Mari. Akhirnya kembali lagi nih saya nih ya. Makasih Pak. Oh, langsung masuk kapal nih, ini kapalnya nih. Oh, dermaga yang B berapa itu? Pojok. Oke. Ini kapalnya ya. Gak tahu kapal apa, nanti coba kita lihat teman-teman. Dermaga 3 ya. Kita masuk dari dermaga 3. Oh, ini kapalnya yang di sono tuh, ternyata bukan yang ini. Jadi kita langsung masuk ke dalam kapal nih sekarang. Nah, ini misi ya. Oke. Makasih. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke kapal. Ini lagi Putri Koneng lagi ya. Saya sudah pernah naik Putri Koneng ini waktu mau menuju ke mana? Ya oke Pak. Ya makasih. Oke. Saya naik Putri Koneng itu waktu dari Bali ke Banyuwangi ya, ke Alas Purwo teman-teman. Videonya ada di layar kaca ini ya. Motornya saya tinggal di sini dulu. Kita naik ke atas kapal ya teman-teman.
sekarang ini jam 22.53 ya. Ini ruang mesinnya nih. Semoga penyeberangannya lancar ya. Soalnya ini bulan Desember, biasanya kalau Desember itu ombaknya kenceng banget. Ini ya ruang tunggunya dingin banget. Cukup banyak ya kursinya. Terus di sini juga ada musolanya. Musolanya bersih cuy. Bersih. Coba kita naik ya, teman-teman. Oh, kantinnya di sono toh. Nah, kalau di atas ini lebih enak ya. Dia lebih lengang. Terus ada tempat buat lesehannya juga nih, jadi kita bisa istirahat kleset-klesetan di sini ya. Di sini juga ada fasilitas charger gratis. Jadi kalau kalian lowbat HP-nya bisa ngecas di sini, tapi harus dijaga. Oh, sudah jam 23.55, sebentar lagi tahun baru di Bali, cuy. Bisa dibuka. Jadi outdoornya seperti ini nih. Ini namanya life raft ya. Life raft. Ya, ini di Bali tuh kelihatan tuh kembang api ya teman-teman. Karena di Bali sekarang sudah jam 12 ini ya, 12 lebih 2 menit nih. Jadi di sana itu udah tahun baru duluan. Sedangkan kita masih 1 jam lagi nih. Tapi nanti kita sampai sana berarti kita sudah masuk tahun 2026 ya teman-teman. Sekarang ini kapal sudah diberangkatkan dan kita berlayar menuju ke Pulau Bali. Dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tergantung ketersediaan dari tempat parkir kapal yang disediakan di Pelabuhan Gilimanuk nanti. Sekarang ini di Pulau Bali sudah resmi memasuki tahun 2026. Jadi nampaknya kita bakal tahun baruan di atas kapal. Jadi saya mau tidur ya teman-teman, ngantuk cuy. Kita istirahat di sini saja. Di atas atau di bawah ya? Enaknya di bawah aja deh. Kapalnya goyang-goyang. Nah, enak nih. Istirahat di sini ya. Banyak orang-orang yang istirahat juga. Bukannya saya nggak mau lihat kembang api, tapi saya capek banget teman-teman. Ini suara saya sudah lemes. Aduh. Istirahat ya. Enak. Oke teman-teman, jadi sekarang ini jam 23.57. Kok 23.57, harusnya ini sudah 00.57 ya. Ini kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk ya teman-teman. Bentar lagi kapalnya mau parkir ini. Udah ambil ancang-ancang dia. Ini saya lumayan ya, habis tidur tadi, ngantuk banget cuy. Gila, nggak kuat ngantuknya. Rem doornya sudah terbuka dan sebentar lagi kita akan turun dari kapal ya. Jam 1.06, jadi penyeberangan ini kurang lebih sekitar 1 jam aja. Cepet ini. Ini sembari nunggu orang-orang keluar. Soalnya saya ini nggak bisa naik ke motor nih.